Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Para asatiz yang saya muliakan, para jamaah pengajian malam Senin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat itu Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dan yang kita pelajari adalah Al-Quranul Karim. Semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan malam hari ini, belajar kita yang kita lakukan malam hari ini, Allah jadikan menjadi salah satu pemberat timbangan amal soleh kita. Amin. Saudara kita yang malam hari tidak bisa hadir karena sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sibuk, mudah-mudahan Allah luangkan waktunya sehingga bisa bersama-sama kita untuk belajar bersama-sama di tempat yang mulia ini. Para jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita berada di tanggal 1 bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bilangan bulan dalam satu tahun itu jumlahnya hanya ada 12. Jadi nggak ada bulan 13. Alif gawe ya. Ya, ada bulan 13. Kalau kita orang umum bulannya hanya 12. Isna asyaron fi kitabillah. Dan itu sudah ada yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mana bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah? Itu ada 4. Yang pertama Zulqa'dah. Kata orang kampung kita dulu, bulan apik, karena kejepit antara dua lebaran. Lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Dia di tengah, maka kejepit. Jadi zaman dulu orang nggak berani ngawinin
di bulan Dzulqa'dah ini. Kata dia nanti rezekinya kejepit, jadi susah nanti. Ternyata di bulan lain susah juga. Jadi bohong itu ya, bohong itu berarti. Dia takut ngomongin jepit, takut bisa susah. Di bulan lain susah juga. Ya, padahal bulan Dzulqa'dah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Nah, kemudian yang misah sendiri adalah bulan Rajab. Jadi dia misah. Kalau tadi kan berurut tuh, berdekatan. Kalau bulan Rajab ini dia misah sendirian, ya, jauh sendirian. Orang-orang yang bulan yang lain pada nempel, dia sendiri misah. Nah, jadi bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan yang 4 tadi. Nah, karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, berarti beribadah di bulan-bulan yang dimuliakan itu memiliki nilainya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kalau kita lihat para orang-orang salafus soleh, para tuan guru lah, para guru kita, termasuk guru saya Habib Zindan misalnya. Nah, ini kalau mulai besok udah baca, yang dia targetkan adalah menghatamkan kitab Sahih Bukhari. 4.000 hadis kalau salah di situ ya, baca sampai selesai. Ya. Dibaca bisa selesai 2 minggu atau 1 minggu. Baca kita terus, punya target. Nah, tinggal kita ngapain di bulan Rajab? Nah, ngapain kira-kira bulan Rajab nih? Nah. Jadi kita juga perlu melakukan amalan-amalan yang memang dianjurkan di bulan Muharram ini, ya. Karena apa? Karena dikatakan ada 5 malam. Jadi karena malam pertama nih, ada 5 malam yang apabila orang berdoa, doanya pasti nggak akan ditolak. Yang minta kaya, yang sekarang pada susah minta kaya, berdoa nih malam ini nih. Bukan sekarang doang, dari dulu. Ya, kan bisa jadi dia minta kaya dari dulu, tapi orang kaya-kaya misalnya. Tapi emang disimpan sama Allah tuh, simpan nanti. Jadi jangan putus asa, minta lagi sampai mati, susah terus misalnya. Itu udah takdir dah. Kalau itu udah takdir kalau gitu mah. Tetapi kita tidak boleh putus asa karena doa kita itu bisa jadi nggak dikabul di dunia, tapi nanti dikabul di akhirat. Nah, kan banyak orang-orang yang di dunia yang pada kena sakit mulu, susah mulu, susah sakit, pokoknya berentet terus tuh musibah. Ternyata nanti dari akhirat itu amalnya ditimbang, nggak pakai ditimbang tuh, dikasih paket aja, paket unlimited. Ya. Kalau ahli sholat ditimbang tuh sholatnya, maka diberikan pahala sesuai dengan sholatnya. Orang yang haji, puasa ditimbang, dikasih dengan sesuai dengan amalnya. Tapi orang yang kena musibah mulu nih, sakit mulu, udah sakit susah lagi. Udah susah orang nggak ada yang demen hati sama dia. Kalau susah kan? Nggak ada yang demen sama dia. Akhirnya kan dia terpencil kayaknya hidup yang benar susah. Ternyata nanti dari akhirnya itu paket hadiahnya sangat besar. Unlimited. Ya. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang bersabar itu pahalanya diberikan oleh Allah bighairi hisab, unlimited. Begitu. Sampai orang-orang yang di dunia pada sehat, nggak pernah sakit, hidupnya gampang, pada iri sama dia. Ya, kalau tahu gua begitu mah, gua dulu mendingan gua dikasih musibah katanya begitu. Itu nanti kan orang pada begitu tuh. Kalau gua tahu musibah itu pahala yang gede mah, mendingan gua nggak apa-apa dah susah, kasih penyakit, pokoknya gua sabar dah. Ternyata pahalanya gede banget, luar biasa. Iri itu orang-orang yang di dunia sehat. Jadi makanya kita kalau di dunia lagi udah sakit, udah miskin, orang yang demen bengek lagi kan gitu. Jangan beri, ya mendingan mati gua mah. Jangan. Kenapa? Orang yang mati aja pada main balik ke dunia. Itu orang yang sudah mati,
pada pengen balik ke dunia. Lah kenapa kita masih hidup pengen mati? Padahal kenapa orang-orang yang udah mati itu pada pengen balik ke dunia? Ingin memperbaiki amal-amal dia. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Dalam surat apa? Al-Munafiqun. Ayat lagi ya, surat Munafiqun ya. Apa Munafiqun? Di mana Allah Subhanahu wa taala dia mengingatkan kepada kita bahwa kalau sekiranya ya, dia dikembalikan sebentar aja di dunia, ya, fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Dia akan sedekah ya, dan akan perbaiki amal-amal ibadahnya walaupun sebentar aja. Pada pengen makan balik di dunia. Nah kenapa kita yang di dunia pada pengen mati gara-gara susah. Tahan baik kok bisa juga. Tahan. Iya. Luar biasa itu. Nah, maka Allah memberikan berbagai macam sarana upaya kita bagaimana untuk menghindari kesusahan itu. Walaupun mungkin kita susah tapi kita bisa tahan. Nah, maka kata Rasulullah ada 5 malam nih. Kalau kita berdoa, doa kita nggak mungkin ditolak, pasti kabul. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu. Ada 5 malam yang apabila berdoa, doanya nggak mungkin ditolak. Pertama, awwalul lailatin min Rajab. Nah, pada malam pertama bulan Rajab. Nih malamnya, ntar malam nih. Berdoa nih. Ya, jangan tidur dari sore. Ya, siap-siap. Doanya nggak apa-apa Ustaz. Ya, tambah sebentar ada amalan-amalannya lain. Ya, minimal doanya. Jadi malam ini yang khusus ya Allah, kok saya susah mulu ya Allah gitu. Nggak apa-apa ngeluh ya. Trek-trek nggak apa, tapi jangan ramai orang beneran. Dan dengar tahun tidak apa itu. Nggak apa-apa berdoa ya Allah, kenapa saya sutus ya Allah? Saya minta kepada Engkau ya Allah, bukakan buat saya pintu-pintu sekian banyak begitu. Doa nggak apa-apa ya. Kalau kita doanya sampai nangis, kemudian mengeluh kepada Allah, Allah juga nggak tega. Kalau ngeluh sama Didik. Karena Allah punya sifat Rahman Rahim. Ya. Allah nggak akan membiarkan hambanya berdoa terus kemudian nggak dikasih apa-apa. Allah malu. Dalam hadis itu. Jadi Allah malu kalau ada hambanya berdoa lalu hambanya berdoa nggak diapain, nggak dikabul. Allah malu. Maka orang yang berdoa pasti dikabul. Makanya husnuzan sama Allah. Jangan ya, gua minta kaya dari dulu begini-gini baik. Orang ada perubahan. Tanya sekarang dia minta kaya, minta rezeki. Rezekinya pas-pasan. Nah, buat beli beras pas ada gitu kan. Oh, bulan bayar motor pas ada gitu kan, pas-pasan semua kan. Pas-pasan semuanya pas-pasan ada gitu. Nah, tapi yang dia image apa yang punya ternyata begitu aja. Tapi tanya, dia sering ke puskesmas nggak? Nggak pernah. Anak gua sehat semua. Oh berarti bisa jadi itu doanya minta rezeki diganti apa sehat. Mendingan mana coba? Udah duit kaya banyak, lumpuh harusnya. Mulut mengok, tangan harus bergerak coba. Berak di situ, makan di situ. Duitnya banyak. Mendingan mana sama orang yang duitnya pas-pasan, makan kadang-kadang oncom dong cabai hijau. Enak udah gerah keringetan tuh makan. Ingus pada keluar lagi makan. Wah, sehat. Naik motor udah pakai jaket tenang aja udah. Ya. Coba, mendingan mana coba? Sama orang yang duitnya banyak. Tapi duitnya banyak nggak bisa manfaatin. Kenapa? Dia sakit, dia cuma sakit di rumah sakit. Nah, jadi kalau kita berdoa minta Allah marzukni rizqan wasi'an halalan thayyib, dikasihnya sehat. Berarti Allah yang lebih tahu apa yang lebih maslahat buat kita. Karena yang paling tahu diri kita adalah Allah kan. Nih, dia kalau gua kasih duit banyak nih bisa kagak ngaji. Nah, kata Allah begitu. Bisa sholat juga males. Pengennya jalan mulu ngabisin duit. Lah ke mall mulu dia. Ya. Orang kira ngaji, diajak bini ke mall. Nah, besok anak yang ngajak. Nah,
Besok lagi mertuanya, kan orang ngaji-ngaji ini kan, duit lagi ada kan, sehat duit ada. Nah, jadi Allah tahu, nih bocah nih, kalau gue kasih kaya bisa gak ngaji nih. Udah gue kasih pas-pasan aja lah kan. Tapi diganti dengan apa? Udah, dia gue kasih sehat, nggak pernah ke rumah sakit. Nah, pokoknya makannya nggak pernah nafsu, makan apa aja enak. Pokoknya makan tahu serasa makan daging. Udah dia buat begitu sama Allah tuh. Nah, nikmat kan. Jadi kita harus sama Allah. Itu adalah Allah yang paling tahu siapa diri kita sebenarnya. Jadi ketika kita minta yang dikasih ini, yang kita terima. Kenapa? Itu keputusan Allah dan Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Maka Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan yang akan kita terima. Nah maka malam ini nih banyak berdoa, mengeluh kepada Allah, jangan ngeluh sama manusia, jangan ngeluh sama teman. Wah kayaknya lagi susah banget ya. Nah, temennya bilang, emang lu dong susah, gue juga susah. Ya. Ya. Jadi kalau kita ngadul ngelapor sama manusia, bisa jadi sama aja kita lagi ngomongin Allah. Allah tiga bener sama gua begitu ngomongnya. Ya. Jadi jangan mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah. Kita sholat malam. Apa yang amal kita lakukan? Ini bulan Rajab. Ya tadi malam pertama bulan Rajab ini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau orang dulu tuh kalau lagi pada sakit, ya, pulang sakit tuh mintanya apa? Jangan dimatiin kecuali sampai dia habis puasa termati. Berani nggak begitu? Anak banyak banget lagi. Ntar aja dah. Nunggu udah pada gede. Udah pada gede nunggu kawin dulu. Nah jadi yang pertama adalah sebanyak berdoa, minta berkah. Diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan panjangin umurnya hingga dia bisa puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita udah puasa bulan Ramadan, itu amal-amal kita, dosa kita semuanya gugur, ya kan? Habis semua, dibersihkan oleh Allah. Pahala kita berlipat-lipat. Kenapa? Karena ibadah di bulan Ramadan, pahala wajib balasnya 70 kali lipat. Pahala sunnah dibalas seperti pahala wajib. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, itu sama dengan kita beribadah selama 1080 tahun. Subhanallah. Itu yang puasanya lunas. Yang puasanya pol, yang puasanya belum pol, bayar dulu utang nih. Ya, jangan pakai nengok ke kiri kanan. Ketemu aja. Ngapa nengok ke kiri kanan? Udah merasa juga. Mungkin orang nengok ke kiri kanan, yang dia ini puasa gagal lunas, lagi kiri nengok ke kanan. Nah, jadi begitu. Makanya orang-orang dulu begitu doa, jangan dimatikan nih sampai dia puasa, selesai puasa baru dah. Ya. Kenapa? Karena habis puasa jiwanya bersih, kemudian amalnya banyak, dosanya gugur. Wah, begitu. Nah, diajarin oleh para ulama diantaranya adalah yang diantara untuk menghidupkan bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini malam pertama itu termasuk dianjurkan untuk banyak berdoa, istighfar, bertobat kepada Allah, terus juga melakukan sholat sunnah hajat 4 rakaat, terus tapi 1 at-tahiyat. Jadi nggak pakai 2 tahiyat, 1 tasyahud akhir aja. Jadi 1 rakaat, 2 rakaat, bangun lagi. Jadi nggak ada istilah duduk tasyahud pertama, kan 4 rakaat sekaligus. 1 tahiyat, 1 selesai sampai selesai itu 1 tahiyat. Apa yang dibaca? Biasa nama surat hajat. Pertama Al-Fatihah, kemudian baca surat Qul huwallahu ahad. Hafal enggak? Ngapal enggak Qul huwallahu ahad? Insyaallah. Ya kalau hafal banget surat Al-Ikhlas. Ya itu sambil merem juga hafal semua. Ya. Berapa bacanya? Diajarin malam pertama surat hajat ini, rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10 kali. 10 kali. Oh. Terus kemudian rakaat kedua Fatihah surat Al-Ikhlas 20 kali. Terus rakaat ketiga Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 30 kali. Yang keempat Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas 40 kali. Berapa kali tuh? 100. Iya. Yo baca itu kan
surat yang kalau kita baca 3 kali aja sama aja kita khatam Quran itu kan. Ya, paling pendek itu. Tapi bukan berarti kalau gitu kita baca gitu doang, bukan. Ya. Itu saya sudah kirim ya, amal-amalannya saya sudah kirim tuh ke grup. Ya. Jadi mah nggak punya HP jadi susah. Ya. Sama sih kok. Jangan Itu mati sudah dulu. amal-amal saya kirim ke grup itu. Ya. Jadi baca laksa sholat hajat 4 rakaat dan baca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas sampai 100 kali. Habis itu baca lagi 50, itu tinggal dibaca saja. Terus yang pertama. Yang kedua habis sholat maghrib dan subuh itu baca taubat. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub 70 kali. Habis maghrib. Ya. Sama habis subuh. Subuhnya jangan kesiangan. Lagi nengok samping lagi. Subuhnya jangan kesiangan. Subuhnya tepat waktu juga. Ya. Baca itu 70 kali. Nah, karena ini juga malam Senin dan awal bulan Rajab, maka kita juga disunahkan untuk berpuasa. Puasa bulan Rajab sekaligus puasa hari Senin. Ya. Yang mungkin seumur hidup gak pernah puasa sunnah, mungkin cobalah besok nih. Ya. Siapa ya? Len mau kerja nih? Kerja nggak besok? Ya. Kerja? Ya, udah kerja sekali-kali, coba lu puasa kuat nggak? Ya, jadi puasa besok, puasa sunnah Rajab dan sunnah puasa hari Senin juga sama. Ya, puasa. Karena apa? Karena ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat hajat tadi dilakukan malam ini dan malam Jumat sampai akhir bulan Rajab. Setiap Jumat ya. Berapa Jumat? 4 Jumat. Itu sholat hajat seperti itu sampai selesai bulan Rajab. Minta kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling tahu siapa diri kita hanyalah Allah. Bisa jadi kita minta sesuatu yang belum dikabulkan karena bisa jadi banyak dosa-dosa kita. Maka dengan kita beristighfar, bertobat kepada Allah, maka bisa jadi segala hajat-hajat kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ternyata dikabulkannya ternyata bukan buat kita, buat anak, nggak apa-apa. Karena bisa jadi sekarang apa yang kita miliki itu doa orang tua kita dulu. Yang memang sengaja Allah berikan ini nanti biar orang tuanya rajin berdoa, tapi bukan buat dia, tapi buat anak-anaknya. Bisa jadi begitu. Jadi kalau kita berdoa sekarang nih, terus berdoa kayaknya belum dikabul, kita yakin pasti dikabul. Tapi bisa jadi pengabulannya bukan buat kita, tapi buat anak-anak kita. Begitu anaknya banyak, selesai sekolah, kuliah, pada kerjanya gede-gede semua gitu kan, banyak semua gitu. Ya, kau urukan sama duit kan? Ya. Jadi kita yakin bahwa ketika kita berdoa, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu ada 5 malam yang memang kalau kita berdoa, doa kita tidak mungkin ditolak. Di antaranya ada malam bulan Rajab. Kalau berikutnya nanti malam Nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban itu kalau kita berdoa juga doa kita pasti diijabah. Malam apa lagi? Malam Jumat. Malam Jumat. Jangan main HP mulu malam Jumat. Tidur sore-sore biar supaya bisa malam bangun berdoa sama Allah. Kemudian malam apa lagi? Malam Hari Raya Idul Fitri. Dan terakhir malam Hari Raya Idul Adha. Itu 5 malam itu yang apabila kita berdoa, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu besok mudah-mudahan semuanya semuanya bisa puasa. Niat dulu, niat. Walaupun udah niat, udah sahur banyak banget, kelantih dia. Bisa jadi ya. Tapi kan udah niat kan, namanya udah dicatat, udah niat puasa walaupun belum sampai gitu kan. Dan yang penting niat dulu, insya Allah kalau kita sudah niat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Ada yang nanya? Enggak ada. Ya udah kalau nanya enggak apa-apa. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah
illallah, la ilaha 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 illallah, la اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله لك الحمد يا الله يا ربنا يا مولى يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك فهم النبيين وعبد المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. يا ميسر كل عسير يسر جميع امورنا فتيسر العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك كثير انك عليم بها وخبير. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.